Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita melihat ada bendera kanan kiri di depan kita. Kita saat ini akan merayakan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-77, tepatnya nanti tanggal 17 Agustus. Tapi kita mensyukuri saat pagi hari ini untuk kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita bisa bertempat tinggal di Indonesia saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan melawat bangsa kita, Tuhan memberkati bangsa kita. Kita mau nyatakan ini dalam lagu Indonesia Pusaka. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama sebelum kita masuk dalam doa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Bapak Edi Suyitnya untuk berdoa buat bangsa dan negara. Haleluya. Mari kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, saat ini kami anak-anakmu berdoa sepakat untuk Indonesia. Salam Indonesia, salam Indonesia, damailah Indonesia. Percaya Tuhan, matamu tertuju pada Indonesia Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, percaya lawatmu dahsyat, lawatmu luar biasa bagi Indonesia. Yang dalam bulan ini Tuhan akan merayakan ulang tahun yang ke-77 Tuhan. Kebangkitan Indonesia Tuhan, aku percaya Tuhan
Engkau lawat Indonesia Tuhan. Tuhan, saat ini kami satukan untuk berdoa untuk para pemimpin bangsa Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, beserta wakil dan semua jajaran yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan sehingga para pemimpin bangsa itu Tuhan dapat unity Tuhan untuk memimpin bangsa dengan baik Tuhan. Percaya Tuhan ada kesatuan Tuhan, sehingga mereka Tuhan Kau proteksi Tuhan, sehingga bangsa Indonesia bangkit Tuhan menjadi bangsa yang merdeka, benar-benar merdeka Tuhan, tidak ada jajah apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati pulau demi pulau, kota demi kota Tuhan, desa demi desa Tuhan. Percaya Tuhan berkat-Mu nyata untuk Indonesia Tuhan, sehingga kami semuanya dapat Tuhan bebas dari COVID Tuhan. Kau berkati para dokter-dokter yang saat ini masih menangani COVID Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau proteksi mereka semuanya Tuhan. Percaya Tuhan pernyataan sempurna Tuhan. Juga para TNI Polri Tuhan yang menjaga kesatuan NKRI ini Tuhan. Kau berkati Tuhan sehingga ketahanan Indonesia makmur Tuhan dan jaya Tuhan. Juga para yang lainnya Tuhan juga Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu nyata untuk kita semuanya. Terima kasih. Kami menyatakan berkat-Mu untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, karena bersama Dia ada pemulihan dan pengharapan bagi kita dan bagi bangsa kita saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Move.
Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh Tuhan dilahirkan di tempat ini Tuhan, di Indonesia Bapa. Berkati, pulihkan Tuhan, selamatkan Indonesia Bapa. Kami sungguh mempercayai Tuhan, oleh karena campur tangan-Mu Kau memberkati Tuhan bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracalah Tuhan, untuk kami boleh menikmati ucapan syukur kami saat pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Merah berarti berani. Haleluya, kita tampil beda di hadapan orang lain. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk
Ibu, kami beri waktu dari tim, ada kesaksian, monggo. Shalom. 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 Haleluya, mohon izin buka masker ya. Tuhan Yesus baik, amin. Ini kali kedua, kemarin survei ke sini dan sekarang boleh hadir dalam ibadah saudara. Terima kasih Pak Gembala. Puji nama Tuhan. Baik, seperti tadi pujiannya itu semua mengena banget apa yang saya akan saksikan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita semua tadi ya. Terus refnya gimana refnya? Umat pilihan Allah. Terus dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Kapan? Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Terus refnya? Nyatakan. Stop. Nyatakan kemuliaannya lewat apa saudara? Haleluya. Saya nggak khotbah ya, tapi paling nggak saya belajar memang dari lagu ini. Ini lagu pujian yang saya dapatkan dan saya semangati dari tahun 2003. Ketika saya mengikuti camp Pria Sejati, hidup saya dipulihkan ya dari segala dosa pria waktu itu ya, dan dipulihkan dan Tuhan berbicara sama saya harus menyatakan kemuliaannya. Lewat apa saudara? Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Rupanya nyatakan kemuliaan Tuhan tuh salah satunya adalah melalui perbuatan baik. Puji Tuhan. Sebelumnya karena ini baru kali pertama saya perkenalkan, saya Filipus Joko. Saya mengembalakan di GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Saya hadir bersama dengan Pak Ketua Perwil kita, Pak Pendeta Feli dan juga istri saya. Boleh bangkit berdiri. Haleluya. Nah ini Pendeta Anfua Chandra ya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan kami hadir bersama dengan tim. Dan hari ini saudaraku saya mau memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menyertai dan istri sebagai bapak dan ibu gembala untuk melakukan apa tadi, menyatakan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik. Jadi kami diberikan satu misi dari Tuhan untuk melayani yang tak terlayani. Ya, visi kami GBI Rumah Doa dan Pemulihan itu menjadikan jemaat prajurit Kristus yang terbaik. Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan di dalam pelayanan ini karena kami banyak membutuhkan dana, pelayanan kami banyak keluar. Nanti mungkin saya sampai, ini boleh. Oke baik, ini perkenalan, kemudian boleh next. Kami punya program Sampah Menjadi Berkat, ini foto keluarga. Tapi foto keluarga saya belum ada cucu, itu saya lupa masukin cucu saya. Jadi saya sudah punya mantu dan saya punya cucu. Anak 3, 2 laki dan 1 perempuan. Baik, ini Sampah Menjadi Berkat Bapak Ibu Saudara. Kami karena banyaknya pelayanan ya ke penjara, ke anak jalanan, kemudian ke orang gila dan lain-lain, dan semua pelayanan itu jujur membutuhkan dana yang cukup besar. Kami punya pelayanan sekitar 7 penjara. Jadi 1 bulan itu ada 7 penjara yang harus kami kunjungi. Dan kami bawa nasi bungkus ke sana. Kemudian kami juga kalau nggak ada nasi bungkus minimal Indomie sekitar 4 dus. Ya, karena mereka juga kalau makan nasi cadong namanya saudara. Pakai piring kaleng dan nasinya nasi seadanya. Bahkan seringkali mereka dalam keluh kesah mereka kadang-kadang berasnya itu kutuan. Gitu. Jadi kehadiran kami rindu jadi berkat buat mereka. Dan jujur
Kalau 4 dus Indomie aja satu penjara, berarti kalau 7 ada 28 dus satu bulan, dan satu Indomie kurang lebih 106.000 sekarang. Ya, jadi memiliki kebutuhan dana yang banyak, sehingga Tuhan kasih hikmat saya sama saya, ya sekitar 2014 mulailah kami melakukan pelayanan yang namanya sampah menjadi berkat. Sini kurang kelihatan. Oke, ini sampah menjadi berkat, saudara. Lanjut. Kami mengumpulkan barang-barang bekas. Ini visi, sorry ya, mohon maaf sebelumnya karena saya memang nggak terbiasa dengan PowerPoint ya. Sorry. Jadi ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi visi ini, ayat ini menginspirasi saya kalau Tuhan Yesus datang kepada orang-orang berdosa, dalam tanda kutip sampah, mungkin sampah masyarakat. Ya, orang-orang di penjara mungkin kita sebut sampah masyarakat, tapi bagaimana Tuhan membawa kita untuk masuk ke situ dan membina mereka, mengajarkan firman Tuhan sehingga mereka bertobat, keluar penjara. Hari ini banyak yang sudah jadi hamba Tuhan. Ada yang jadi gembala. Di Ambon teman saya Jensen Huae, dulu pembunuh juga ya, penjahat juga, residivis karena 3-4 kali masuk penjara, tapi sekarang sudah mengembalakan di kota Ambon. Anak rohani saya juga namanya Gunawan Haryanto, ya 2 kali kuliah, S1-nya di Lapas kelas 1 Tangerang, S2-nya di Lapas Salemba. Puji Tuhan hari ini udah jadi pendeta, Pak. Ya, jadi pendeta, bahkan pengurus di badan sinode di gerejanya dia. Jadi bersyukur sama Tuhan, banyak sampah-sampah yang kami layani sekarang menjadi berkat. Ya, dari visi ini lahirlah makanya tadi pelayanan sampah menjadi berkat. Langsung lanjut. Ya, misi menjangkau dan melayani orang-orang yang dianggap sampah bagi masyarakat. Kami hadir untuk memberitakan kabar baik supaya mereka bertobat dan hidup jadi berkat. Lanjut. Kami mengumpulkan barang-barang bekas, ada TV bekas, kulkas bekas, AC bekas, sofa bekas ya. Minggu ini kami dapat mungkin 3 set sofa, kami lelang dengan harga murah, duitnya kemudian kami pakai pergunakan 100% untuk pelayanan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah ini, saudara. Ya, lanjut. Ini sorry. Tadi dasar firmannya Lukas 4 ayat 18 ya. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Balik lagi ke belakang ya. Dia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ya, jadi Tuhan terus mengarahkan kami untuk berkarya, ya, menjadi berkat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lanjut slide berikutnya. Oke, ini tadi lanjut. Dan dimulai dari tahun 2012 GBRDP bergerak melayani yang tak terlayani, yaitu kaum marginal atau orang-orang yang terpinggirkan. Nah, ini dasarnya, segala sesuatu yang kamu buat untuk orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Ini perkataan Yesus sendiri. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi sudah. Oke. Puji nama Tuhan, dalam kelanjutannya sampai hari ini di bulan September tahun lalu kami diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan lewat radio. Jadi kami melakukan program siaran sampah menjadi berkat di Radio Hotline. Ya, juga ditayangkan live streaming di YouTube Hotline Network. Jadi saudara bisa menyaksikan setiap Kamis ya, dari tempat ini juga, dari Pati, saudara bisa setiap Kamis jam 7 malam ketik aja sampah menjadi berkat ya, atau ketik Radio Hotline, YouTube Hotline Network. Nanti saudara bisa menyaksikan tayangan-tayangan kami
saudaraku, supaya ini kami juga tetap tujuannya menjangkau jiwa-jiwa. Karena ketika kami mulai siaran ini, ada beberapa yang telepon kami, Pak Pendeta mohon dukungan doa Pak. Ada satu oma dia nangis-nangis, Pak Pendeta tolong dukung doa supaya saya cepat mati. Aduh sedih banget deh. Kenapa oma begini? Ya udah nanti telepon setelah siaran, saya follow up, besokannya saya tengokin. Dan memang saudaraku, bukan hanya satu oma, melalui siaran radio ini kami banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang putus asa, itu yang menyerah. Saudaraku jujur, setiap kali kami siaran ada biaya yang harus kami keluarkan. Tapi demi keselamatan jiwa-jiwa kami tetap jalankan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini, tadi dikatakan juga dalam pujian, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Jadi saya beriman Tuhan, biaya radio pun Tuhan cukupi. Ya, saya beriman Tuhan ini akan jalan terus biar banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Lanjut. Oke, ini mungkin diklik ada video kalau bisa ditayangkan. Suaranya nggak bisa ya Pak? Oke, siap. Oh puji Tuhan, bisa. Haleluya. Kita baru aja mendapatkan sampah-sampah yang luar biasa. Ini yang saya lakukan saudaraku. Sepeda, ada salon dan sebagainya, dan Tupperware. Kita akan manfaatkan ini, kita akan kelola hasilnya, uang kita akan pakai buat orang-orang miskin, buat narapidana, kemudian anak jalanan, kemudian kita pakai juga buat tidak rumah. Sampah-sampah ini mungkin di tangan saudara nggak berarti, saudara buang, nggak ada harganya, tapi di tangan kita sampah-sampah ini bisa berguna, bisa jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka perlu ditolong. Salah satu sumber dananya kita ambil dari sampah-sampah ini, kita kelola dan itu kita pakai buat nolong saudara-saudara kita yang menderita. Sama seperti yang Yesus katakan, segala sesuatu yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Siapa saudara kita yang hina? Mereka yang lapar, yang haus, yang telanjang, mereka yang ada di penjara, mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, dana yang kita kelola dari SMB ini akan kita pakai untuk menjadi berkat buat mereka yang membutuhkan. Siapkah Anda menjadi donatur SMB untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan? Hubungi kami sekarang di 0812 923 0687. Salam dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudaraku yang terkasih, saya rindu membagikan ini kepada setiap gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Terlebih lagi saya sedih ketika kumpul dengan banyak hamba Tuhan yang berkata kami nggak bisa nerusin kontrak ruko buat gereja, nggak punya duit. Akhirnya gereja tutup dan banyak yang lebih memilih live streaming. Keadaan membuat banyak gereja-gereja tutup juga saudaraku ya. Nah jadi saya mau membagikan pelayanan sampah menjadi berkat ini supaya hamba-hamba Tuhan itu punya kreativitas. Jangan kita pasrah dengan keadaan. Ya udahlah pasrah memang begini, akhirnya kita nggak bisa bergerak lebih lagi. Ya, dan akhirnya gereja tutup dan banyak orang memilih live streaming karena memang keadaan itu yang memaksa. Nah, dengan iman, saudaraku, saya berjalan melangkah. 4 tahun pandemi corona kami nggak pernah, cuman awal 5 bulan kami tutup gereja live streaming, tapi selebihnya sampai hari ini kita onsite. Corona nggak membuat kami untuk berdiam diri, tapi sepanjang corona kami tetap melayani ke pinggir jalan, bagi nasi bungkus, ke penjara-penjara kami tetap jalan saudara, ke panti-panti orang gila, bahkan ya bukan nantangin atau apa saudara, saya pun melayani orang-orang yang meninggal karena COVID. Jam 10 malam saya melayani satu umat Tuhan yang bukan jemaat saya, enggak, jemaat gereja lain. Tapi karena gembalanya enggak berani layani,
keluarganya telepon saya layani sampai selesai jam 10 malam. Jadi kami terus berjalan dengan iman. Dan puji nama Tuhan, justru dengan pelayanan-pelayanan ini, dengan sampah menjadi berkat ini, pelayanan kami tercukupi. Tidak ada yang terabaikan. Ya, saudaraku, saya ngumpulkan tadi ada motor, bahkan saya pernah menerima mobil bekas, ya, laku 21 juta, dan dana-dana itu kita pakai untuk pelayanan-pelayanan sosial kami. Itu mensupport banget. Saya makanya rindu dengan tim di Jawa Tengah ini, saudaraku, saya mau bagikan ya kreativitas pelayanan sampah menjadi berkat, supaya muncul ide-ide baru mungkin di bidang yang lain dari pendeta, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan di sini. Jangan menyerah kepada keadaan, kita bergerak, kita kreatif, Tuhan pasti memberkati kita. Ya, bahkan dari dana SMB ini, puji Tuhan, dalam tahun ini saudara, kami SMB menerima 1 mobil pickup. Tadinya kami pinjem mobil pickup untuk jemput barang, kita pakai mobil pinjaman. Tapi tahun ini kami dapat mobil pickup. Ya, dan semuanya Tuhan cukupi. Saudaraku yang terkasih, mari kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu aja mungkin, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Sampah bisa menjadi berkat, apalagi kita umat-umat Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Indonesia, biar
Bapak Pendeta Freddy Kairupan, beliau bersama dengan rombongan tim misi dari Jakarta yang besok akan adakan tanggal 17 akan adakan aksi sosial di Blora dan Lasem. Dan hari ini bersama-sama dengan kita. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara untuk terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Ketika kita membuka hati untuk firman Tuhan, saya percaya ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari rasakan anugerahnya yang besar atas hidup kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, haleluya. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena Engkau yang menopang kami. Kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami, membuat semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan. Membuat kami tetap berdiri sampai hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan kasih kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang mau bicara melalui hamba-Mu, menaruh firman-Mu dalam isi hati hamba-Mu, sehingga hari ini kami bukan mendengar hikmat, bukan mendengar pengetahuan dunia, tapi hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kami, yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami, yang menyembuhkan kami, dan membuat kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Mari Tuhan berfirman buat kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa baik ya. Wow. Sangat senang sekali boleh ada di tempat ini. Ya, jauh dari rumah. Lumayan, kita berangkat kemarin jam berapa Pak Filipus? Jam 8 lah ya, jam 7 udah siap-siap, jam 8 jalan. Saya dan teman yang berempat sampainya 12:30 malam. Waduh lumayan. Saya jalan jauh itu paling capek. Kalau di daerah di tempat saya aja, di daerah Tangerang, kalau bawa kendaraan, waduh udah dari Tangerang ke Bekasi udah paling jauh. Saya pikir nggak mampu, apalagi
Kalau dari Tangerang sampai ke sini semalam, wah saya cari-cari ada durian nggak di sini. Bukan mau pingin makan, kayaknya mau pingin urut pakai duriannya. Wah senang sekali ya. Juga bisa ketemu dengan sahabat saya, teman lama saya. Ya ini ketiga kali kita ketemu ya. Ya pertama kali kita ketemu di Sinode 2019 untuk sekitar 20-an tahunan gak ketemu. Ketemu 2019, terus ketemu kemarin waktu Pak Gembala lagi pergi ke Tangerang, kita ketemu malam-malam. Saya mau pengen ketemu lagi, udah gak tahu udah balik ke sini. Waduh, ya luar biasa. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan karena ketemu. Ya ketemu Ibu Gembala juga. Ya semoga masih ingat-ingat muka saya, ya kan. Karena sudah lebih lagi dari tahun berapa itu ya? 95 selesai, nah baru ketemu hari ini sama Ibu Gembala juga, waduh. Ya mungkin karena saya ini jarang keluar kandang, maunya di kandang terus. Ya, cuman karena ini kita tim, padahal waktu perencanaan saya juga udah berpikir untuk ya sudahlah. Kalau ada teman-teman mau pingin ikut, pergi, mereka pergi. Saya sudah pasang kuda-kuda untuk mau nggak ikut. Tapi ikut juga ternyata. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin buat di daerah, Pati sekitarnya, dan khususnya buat gereja di tempat ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Ayatnya, satu ayat aja kita baca. Galatia 5 ayatnya yang pertama. Sudah dapat ya? Galatia 5 ayat yang pertama. Oke, di depan juga ada. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama ayat ini. Karena cuma satu ayat kita baca bersama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Amin. Karena itu, amin. Nah kemarin Pak Gembala bilang ini kita temanya kemerdekaan. Oh enggak salah. Ini kita sudah memasuki bulan kemerdekaan ya. Puncaknya 17 Agustus. Jadi tema kita pagi hari ini enggak apa-apa ikut-ikut slogan kemerdekaan tahun 45. Sekali merdeka. Sekali merdeka, yang benar nih, coba dengan iman lagi, sekali merdeka, tak merdeka, semangat dong, ya kan, sekali merdeka. Nah itu tuh kalau Pak Filipus, waduh, semboyannya RDP, gambarnya aja udah ada prajurit Kristus. Nah ini yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita. Waktu Tuhan melepaskan kita dari perhambaan, Tuhan mau kita harus merdeka. Merdeka dari segala hal yang membuat kita berada di bawah kutuk, berada di bawah perhambaan. Makanya Alkitab bilang di sana ayatnya yang kelima, ayat yang pertama pasal yang kelima, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wow, ini yang dahsyat. Bangsa Indonesia ketika merdeka tahun 45 ada banyak hal di mana coba untuk membuat bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan kembali. Tapi kemudian bangsa Indonesia dengan luar biasa pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk mempertahankan dan harganya sangat mahal, nyawa. Terus kemudian ada hal-hal lain yang coba untuk masuk ke pemberontakan yang ada di atas bangsa Indonesia. Tapi dengan sikap orang-orang pahlawan-pahlawan kita terdahulu berdiri teguh untuk apa? Mempertahankan. Karena apa? Bangsa Indonesia sudah deklarasikan 17 Agustus 45 merdeka dan gak mau lagi. Jadi setiap kita ingat ya, waktu sekolah dulu setiap hari Senin ya ada upacara selalu baca kan.
Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di atas dunia harus, nah itu dia. Penjajahan itu enggak enak. Kenapa? Karena selalu berada di bawah kontrol. Selalu berada di bawah intimidasi. Mau pingin sesuatu aja diambil, direbut. Termasuk juga penjajahan secara rohani. Tuhan mau kita merdeka, merdeka dalam segala hal. Nah, apa yang Tuhan mau supaya kita dengan keyakinan teguh berdiri untuk mempertahankan kemerdekaan yang Yesus sudah buat dalam hidup kita. Setidaknya ada beberapa hal yang Tuhan sudah kerjakan. Yang pertama, Tuhan ingin merdekakan kita dan Tuhan sudah merdekakan kita dari tabiat dosa. Apa itu tabiat dosa? Di dalam Roma pasal yang ke-7, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Roma 7 bilang begini, Paulus menyampaikan kepada jemaat, waktu dia hidup sebelum mengenal Kristus, dia mau pingin buat yang baik, tapi yang buruk yang terjadi. Di dalam hatinya, dia mau pingin untuk memberi yang terbaik, tapi dagingnya selalu berontak. Mungkin kadang-kadang terjadi di dalam keluarga. Seorang suami pingin mau kasih yang terbaik. Tapi kemudian bukan yang terbaik, tangan kanan yang pergi. Wah, istri disakiti. Orang tua juga begitu. Nah kenapa? Ini yang disebut tabiat. Tabiat yang merusak gaya hidup orang-orang pada umumnya. Bahkan kadangkala dan mungkin banyak kali terjadi buat orang-orang yang sudah percaya Yesus juga. Tabiat ini masih membuat seseorang yang percaya Yesus terikat dan gak mampu untuk hidup dalam kemerdekaan. Ya, kadang-kadang kita di hadapan orang mungkin senyum, ya kan? Tapi kemudian ketika kita hidup sendiri, kita selalu berkata, kok kenapa ya saya hidupnya model begini. Saya gak mau pingin untuk buat itu, tapi kok kenapa saya harus ada di sana. Saya gak mau pingin untuk lakukan ini, tapi kok kenapa saya berjalan ke sana. Nah kadang-kadang kita marah dengan diri kita sendiri karena kita merasa kita berada di bawah sebuah ikatan, sebuah intimidasi, satu tekanan yang membuat hidup kita gak bebas. Kita boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, tapi kemudian ketika kita keluar dari gereja, kita merasa bahwa hidup kita berada di titik terendah karena ada ikatan, ada tabiat yang tanpa kita sadari sedang bertumbuh terus dalam diri kita, membuat kita berada dalam sebuah penjajahan. Saya kemarin dikirimin foto sama rekan pendeta saya, dia bilang begini. Coba lihat di fotonya. Karena ini sudah jadi konsumsi umum ya. Jadi saya juga gak apa-apa. Emang kenapa? Tuh. FS. Kalau kita FS mungkin kalau suka ikut berita udah tahu ya. Ya. Waduh, dulu waktu dia masih mungkin perwira menengah, rajin ke gereja. Semua dibawa keluarganya rajin. Tapi kemudian di saat karir yang paling bagus, dia hancur. Dia orang Kristen, percaya Yesus. Terus kemudian saya baca sekilas di atas, dia tulis begini. Ini nih, tabiat, sifat yang kalau dia gak mengerti dan dia gak mau lepaskan itu, hanya waktu yang akan menentukan, akan hancur. Demikian juga dengan kita. Ketika orang percaya nggak mengerti apa yang Yesus sudah buat dalam hidupnya, tabiat yang buruk itu akan membuat kita akan hancur. Mungkin kita nggak seperti yang jadi viral sekarang, tapi hidup kita terintimidasi, tertekan. Kenapa kok saya nggak bisa? Kenapa saya nggak mampu untuk menyenangkan orang tua, istri, suami, apalagi menyenangkan Tuhan? Kok kenapa saya selalu jatuh di dalam hal yang sama, di lubang yang sama, di tempat yang buruk seperti begini?
Waktu kita datang gereja kita merasa aduh sangat senang. Tapi kemudian ketika kita keluar di gereja, hidup kita mulai merasa sesuatu yang kita enggak menjadi orang Kristen yang benar. Dan sepertinya kita jauh sekali hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah sebuah penjajahan tanpa disadari ada di dalam gereja Tuhan. Terikat dengan perhambaan tabiat. Paulus bilang begini, apa yang coba saya mau pingin buat, kok kenapa yang buruk yang terjadi. Tapi kemudian Roma pasal 7 coba kita perhatikan di sana. Roma pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-23, 24 ya. Saya baca ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Wow. Paulus menyadari bahwa hidup orang-orang termasuk orang percaya juga mengalami yang model begini nih. Peperangan di dalam tubuhnya. Mungkin dia punya karir sudah bagus. Dia kelihatannya sukses, berhasil, usahanya bagus. Bahkan pelayanannya hebat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan kalau kita kagum benar. Tapi kemudian kok kenapa dia bisa begitu? Jatuh dari ketinggian, broke. Cuman karena ada tabiat yang dia tidak pernah sadari bahwa Yesus sudah lepaskan itu. Dia masih berkutat di sana. Paulus bilang, aku ini manusia celaka. Nah mungkinkah di antara kita yang hadir pagi hari ini seringkali berperang dengan yang nama ini? Tabiat perhambaan dosa. Aduh padahal saya sudah tahu Pak Gembala udah bilang ayo kita mau buat begini. Pingin sih. Tapi kemudian kita nggak lakukan. Kita merasa tertuduh, kita merasa bersalah. Nah apapun yang kita buat di bawah sebuah tuduhan, sebuah rasa bersalah berarti kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Dan itu dosa yang paling berat. Karena menekan jiwa kita, menekan situasi hidup kita sendiri. Sekali lagi saya mau kasih tahu siapapun kita, mungkin kita merasa bahwa kita orang yang sudah cukup berhasil. Karir kita jadi orang yang bagus. Atau mungkin kita mulai melihat masa depan kita luar biasa. Kita punya skill, kita punya kemampuan hebat. Dan kita merasa kita akan jadi orang hebat. Tapi dengar, kalau engkau tidak pernah menyadari bahwa iblis akan berusaha untuk menghancurkan hidup kita dari tabiat yang buruk ini. Satu saat dia akan bisa hancurkan kita. Satu saat dia akan buat kita berada dalam kesepian sendiri, gak tahu mau bikin apa. Ada banyak hamba Tuhan juga yang akan terjadi seperti begini. Kelihatan hebat, pelayanan luar biasa. Tapi kemudian ketika dia masuk sendiri di rumah, di kamar, dia marah dengan hidupnya. Dia bilang kok di depan orang saya kelihatan hebat, tapi di hidup saya sendiri, saya menyadari bahwa saya sedang hancur, amburadul. Wah, ini paling parah. Tapi kemudian Alkitab bilang, ayat selanjutnya, ayat 24-25, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, ini yang paling dahsyat nih. Ternyata yang mampu melepaskan dari segala tabiat buruk hidup kita, Yesus sudah lakukan itu buat kita. Makanya Galatia 5 bilang begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Yesus sudah merdekakan kita. Ini yang dahsyat. Nggak ada hal lain yang bisa memerdekakan kita. Semua program bentuk apapun dalam hal-hal kerohanian itu hanya alat. Sebelum kita tahu bahwa dan berjumpa benar dengan Yesus yang mengubahkan hidup kita, yang memerdekakan kita. Seburuk apa hidup kita, sebejat apa hidup kita, seburuk apa tabiat yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yesus sangat sanggup untuk melepaskan itu. Dan Yesus sudah kerjakan itu 2000 tahun yang lalu. Bukan dengan bambu runcing,
bukan dengan senjata, tapi dengan nyawanya sendiri. Paulus menyadari, dia mulai berpikir, oh ternyata Yesus sudah buat itu. Saya nggak perlu untuk berusaha menjadi baik. Saya nggak perlu berusaha untuk kelihatan luar biasa. Saya nggak perlu jadi orang yang bermuka dua. Di luar kelihatan, oh ini orang yang paling berhasil. Nggak perlu, kenapa? Alkitab bilang Yesus sudah buat itu. Yang perlu kita tonjolkan adalah Yesus dalam diri kita. Yang kita perlu imani sekarang dan mulai berjalan, berdiri teguh, mulai injak musuh kita. Bukan cuma sekedar pujian tadi. Apa tadi? Injak musuh ya. Tapi harus kita jalani dengan iman. Ketika ada sesuatu yang sedang mulai mengikat hidup kita, yang mulai mencoba untuk menarik perhatian kita, kasih tahu dia, hey, kamu sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhan saya. Wah. Ketika intimidasi datang mulai membuat kebiasaan buruk lalu kita mulai coba untuk menarik perhatian kita, bilang sama dia, kamu enggak punya hak lagi. Yesus sudah memerdekakan saya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wow, ini yang dahsyat ini. Amin. Sehingga kita enggak perlu untuk hidup topeng. Kita apa adanya. Kita enggak usah perlu cari popularitas sesuatu yang kelihatan hebat hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita sukses. Yesus sudah buat kesuksesan terbesar dalam hidup kita adalah Yesus sudah melepaskan kita dari tabiat buruk hidup itu. Sehingga kita mampu mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama, Yesus melepaskan kita dari apa? Perhambaan tabiat dosa itu. Pak Pendeta, Pak Gembala, mungkin kita sharing. Tapi kenapa saya sulit sekali? Ya karena kita nggak pernah menyadari sebenarnya bahwa Yesus sudah selesaikan. Musuh ada di bawah telapak kaki orang percaya. Dia dulunya ada di depan kita. Waktu kita belum kenal Yesus, waktu kita belum lahir baru. Dia menjadi penguasa hidup kita. Dia berdiri di depan sebagai bos. Sehingga kita di belakang ngikutin dia kemana saja. Karena apa? Kita di bawah perhambaan. Tapi Alkitab bilang ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia merdekakan kita dari tabiat dosa. Iblis nggak jadi bos lagi, dia berdiri di belakang. Kita di depan, Yesus paling depan. Kita ngikutin Yesus, dia cuma mau pengen colek-colek kita. Pak Sutrisno, Pak Latino, Pak siapa lagi semuanya. Bu Joyo, Bu siapa namanya, aduh. Lihat ke belakang. Dan kita nggak punya lagi kewajiban untuk, oh iya, saya mau coba lagi di belakang. Enggak punya kewajiban. Karena kita bukan di bawah perhambaan dia. Kita berada di bawah pelayanan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang hebat. Mulailah berdiri teguh. Alkitab bilang berdiri teguh. Jangan mau digoyahkan. Kalau iblis bilang, wah kamu modelnya begini kemarin. Kamu hidupnya begini kemarin. Oh iya, itu mah kemarin. Hari ini saya sudah yakin dan percaya. Yesus sudah selesaikan. Tuhan saya adalah Yesus. Majikan saya adalah Yesus. Kamu itu bukan siapa-siapa. Waktu kekuatan tabiat dosa yang dulu coba untuk tarik kita. Kita berdiri di atas janji kemenangan Yesus. Ku berdiri dengan iman. Ya kan? Iman dalam Yesus Tuhan. Waduh. Waktu kita mempercayai bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Itu adalah hal yang paling membuat kita dibebaskan dari tabiat dosa yang paling buruk. Kalau ada hal yang paling buruk yaitu masih banyak orang percaya masih terikat dengan tabiat yang lama. Padahal Yesus sudah merdekakan kita. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan kasih tahu Yesus sudah merdekakan kita. Waduh, dahsyat. Amin. Gimana? Merdeka. Iya dong. Nah kalau begini kan enak. Kalau kita merasa oh kita sudah merdeka. Berarti kita bukan di bawah hamba lagi daripada si jahat itu. Dari si tabiat buruk itu. Sekarang bahagian kita Alkitab bilang. Aku akan memberi kepadamu hati yang baru. Aku akan memberi kepada kamu hati yang taat. Dan setiap hukum itu bukan tercatat lagi di loh-loh batu. Tapi kemudian Alkitab bilang itu tercatat oleh Roh di dalam hati kita.
Sekarang kita nggak dibawa peraturan harus buat A, B, C supaya kita berkenan. Sekarang kita sudah dimerdekakan. Bahagian kita adalah hanya berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Apakah menjadi langsung sempurna? Enggak. Kadang-kala kita jatuh, tapi kejatuhan itu bukan membuat kita masih ada dalam tabiat yang lama. Iblis coba ungkit lagi, nah kan, kasih tahu, itu sudah masa lalu. Yesus sekarang sudah memberikan hati yang baru. Saya jatuh, saya akan bangkit kembali dan melihat kemenangan baru akan terjadi. Saya gagal mungkin kemarin, tapi itu bukan berarti saya sedang hidup di bawah perhambaanmu. Saya sedang hidup di bawah Yesus Kristus. Dan dia akan mengangkat saya, membuat saya hidup dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain lagi. Kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Sampai kita berjumpa muka dengan Yesus satu saat nanti. Amin. Kita dimerdekakan. Alkitab bilang Galatia pasal 5 tadi. Berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Karena Yesus sudah buat kita merdeka. Yang pertama dari tabiat dosa. Yang kedua Alkitab bilang begini. Di dalam Galatia pasal yang kelima tadi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Oh ternyata ada latar belakang. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Mereka sudah terima Yesus. Kalau kita baca pasal yang pertama, kedua dan ketiga. Alkitab bilang begini. Kamu itu begitu bodoh. Kamu sudah mulai dengan roh. Kenapa kamu mengakhiri lagi dengan daging? Itu Paulus gregetan banget tuh kepada orang-orang yang ada di Galatia. Kamu sudah mulai dengan sebuah kehidupan. Kenapa kamu mau kembali lagi ke jalan kematian? Ternyata Paulus melihat bahwa orang-orang Galatia pada waktu itu mulai hidup lagi di bawah peraturan hukum Taurat. Buat ini supaya bagus, lakukan ini supaya hebat. Sebenarnya nggak ada masalah. Orang mau mencapai sesuatu itu nggak masalah. Orang mau pingin sukses itu nggak masalah. Tapi ketika itu menjadi prioritas, dengar, kita akan hidup di bawah sebuah hukum, perhambaan. Gak heran ada banyak orang saat-saat ini, orang Kristen, dia berusaha untuk mencapai sesuatu sehingga dinilai hebat oleh dunia. Dia mulai lepaskan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, bahwa hidup itu adalah kasih karunia. Dia berhasil, dia sukses adalah kasih karunia. Salah satu contoh yang gak usah jauh-jauh yang saya sudah sampaikan tadi, yang lagi viral. Karena mau pingin cari sesuatu yang hebat. Jiwa dari hukum Taurat begini. Kamu lakukan ini, kamu hidup. Itu jiwa hukum Taurat. Tanpa disadari jiwa hukum Taurat masuk ke dalam gereja. Sehingga gereja berusaha untuk menjadi lebih hebat, lebih kuat. Ketika berhasil, itu udah bukan Tuhan lagi. Kenapa? Siapa saya? Dan kesombongan itu yang Tuhan paling gak suka. Orang Galatia kembali ke gaya hidup hukum Taurat. Disunat lagi. Supaya apa? Supaya mereka kelihatan orang yang beribadah. Supaya mereka kelihatan orang yang rohani. Oh harus percaya peraturan-peraturan ini. Harus buatnya model begini. Tanpa disadari mereka dituntun kembali untuk berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Sekali lagi. Jiwa dari hukum Taurat itu adalah kita hidup dengan melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus datang untuk membawa begini. Kita hidup karena hanya kasih karunia Tuhan. Nah ketika hidup kita mulai kembali dipacu untuk menjadi sesuatu, hati-hati. Menjadi hebat, hati-hati. Kenapa? Karena kita akan melepaskan kasih karunia. Kita akan menempatkan kasih karunia, kita akan menempatkan Yesus di belakang. Kita akan berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk menjadi hebat supaya dinilai oleh dunia, dinilai oleh orang-orang, dinilai oleh keluarga. Dia sukses, dia berhasil. Di saat seperti ini iblis akan masuk. Akan memunculkan roh kesombongan, akan memunculkan roh keakuan. Kenapa? Saya bisa.
Dan sangat disayangkan orang yang percaya Yesus sedang mempermalukan Yesus hari-hari ini. Padahal itu orang yang paling sukses, yang mungkin yang sedang menuju ke puncak-puncak karirnya. Tapi Tuhan gak suka dengan kesombongan. Hidup di bawah sebuah peraturan akan membuat kita tertekan, terintimidasi, menjadi hamba. Menjadi hamba untuk apa? Menunjukkan siapa diri kita. Supaya bisa lebih berkenan. Tapi dengar, hidup di bawah kasih karunia, kita akan selalu memikirkan bagaimana Yesus dimuliakan. Amin. Kalau saudara terus bertumbuh dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu profesi menjadi profesi yang lebih bagus dan kemudian berhasil, ingat Alkitab bilang itu hanya kasih karunia. Kita harus kembalikan itu untuk Tuhan, bukan karena kemampuan kesanggupan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita harus tempatkan Yesus sudah memerdekakan kita sehingga ini bagian kita mengkreasikan, ini bagian kita untuk mengapresiasikan itu untuk Tuhan. Pendeta Filipus sudah bilang tadi waktu hidupnya mulai diubahkan. Dia mulai termotivasi dengan bagaimana cara untuk menjadi terang. Kau sedang berusaha hari ini menjadi sukses benar, baik. Tapi ingat, bukan itu menjadi sasaran kita. Yesus sudah memerdekakan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan keberhasilan dari usaha kita, kita beri itu untuk Tuhan. Dengan Tuhan menempatkan kita punya skill yang bagus, kita lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan menjadikan kita profesi yang sungguh luar biasa, menjadi berkat, itu bukan buat kita, itu buat Tuhan. Ketika kita hidup seperti itu, kita sedang hidup di bawah kasih karunia. Kita merdeka untuk mengapresiasikan untuk Tuhan. Amin. Kenapa Yesus harus mati? Cuman satu, supaya kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan itu. Kenapa Yesus harus membebaskan kita? Supaya kita bisa mengapresiasikan, mengkreativitaskan segala sesuatu dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah waktu kita di luar Tuhan, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Untuk menyenangkan Tuhan. Tapi Alkitab bilang perbuatan apapun dari diri kita gak akan mampu untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita lakukan itu di bawah hukum Taurat, di bawah peraturan. Tapi kalau kita tahu kita sudah hidup dalam kasih karunia, dalam kemenangan Tuhan kita bebas. Wah, kemudian kita diwisuda, kemudian kita menjadi seorang insinyur. Kita lihat, wah itu luar biasa. Tapi dengar, itu bukan buat kita. Ini saatnya kita mengapresiasikan itu buat Tuhan. Ini saatnya kita kasih itu buat Tuhan. Ini saatnya segala usaha yang Tuhan sudah berkati, kita beri untuk Tuhan. Waktu hidup kita seperti itu, kita bebas berkreasi untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab bilang, jangan mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Ini saatnya keluar dari peraturan-peraturan yang memberati hidup kita. Untuk dinilai orang, untuk dilihat dunia. Ini saatnya kita perlihatkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ini yang kedua, Tuhan mau kita bebas mengkreasikan. Waktu Tuhan merdekakan kita, Tuhan mau apa yang menjadi skill kita, kemampuan kita, pekerjaan kita, profesi kita kasih itu untuk Tuhan. Apresiasikan itu. Bukan supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita sudah berkenan karena Yesus sudah mati. Waktu kita percaya kita sudah berkenan. Bahagian kita hanya untuk membalas semua apa yang Yesus sudah lakukan. Sehingga kita gak hidup di bawah hukum Taurat. Saya coba untuk melayani bukan supaya dilihat orang. Saya berusaha untuk supaya menyenangkan Tuhan. Saya cerita sekilas sama Pak Yusuf waktu kita ketemu. Ini pertama kali saya keluar dari daerah, dari kandang saya. Ya kalau ke Manado cuman ketemu keluarga 1 minggu balik. Dan baru berapa tahun belakangan ini saya baru suka untuk ya ada gereja undang saya baru kasih. Itu pun udah paling tinggi udah 2 kali saya keluar gereja. Untuk apa? Saya berusaha untuk berpikir saya harus melayani Tuhan, bukan melayani dunia ini. Bukan mencari popularitas, bukan mencari sesuatu. Waktu saya menikmati itu, aduh enak juga ya. Saya nggak tertekan ketika mungkin orang nggak kenal, orang nggak tahu siapa itu, siapa gembala ini, nggak peduli. Karena yang saya buat, Tuhan sedang percayakan saya melayani, itulah bagian saya ingin kembalikan untuk Tuhan.
Waktu kita hidup bebas untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita nggak terikat dengan apa kata dunia. Apa penilaian dunia. Apa kata keluarga kita tentang hidup kita. Kita mau di bawah, kita mau di atas. Kita tahu kalau kita sedang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Kita nggak akan terpengaruh dengan situasi yang ada. Itu kita namanya bukan hamba hukum Taurat. Kita hambanya Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau ada kesempatan hari ini Tuhan sedang izinkan kita untuk dengar firman Tuhan. Mulai hari ini kreasikan, aktivitaskan, beri itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu kita beri nggak perlu dinilai orang, nggak perlu dikasih jempol oleh orang. Kalau Tuhan sudah berdiri bersama malaikat dari tempat duduk taktanya yang tinggi bertepuk tangan buat kita. Wow, itu sangat puas dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Coba saudara Bapak Ibu lihat lagi kiri kanan. Ini kayaknya kerutnya sudah mulai berkurang 2. Karena sudah mulai, oh iya ini. Kita dibebaskan dari apa? Dari perhambaan hukum Taurat. Supaya kita bebas untuk berkreasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang menjadi profesi kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan biar Tuhan yang senang. Saya selalu ingat firman Tuhan yang waktu Stefanus dia dirajam karena dia hidup untuk kebenaran. Waktu dia mau mati Alkitab bilang dia lihat ke langit. Langit terbuka. Tapi kemudian yang hebat di situ Alkitab catat. Anak manusia berdiri dari taktanya, dari kursinya. Itu sebuah penghormatan. Dan ini yang membuat saya selalu berpikir, saya mau pingin cari yang begini. Mungkin dunia gak mau akui gak masalah. Orang-orang di sekitar mau akui gak masalah. Tapi ketika kita melakukan dan kemudian Tuhan keluar dari kursi, berdiri, memandang, melihat apa yang kita buat. Waduh, dahsyat. Apa yang kita beri buat gereja mungkin terlalu kecil. Tapi kalau kita beri dengan cinta kasih, waduh Tuhan berdiri dari takhta. Kemudian dia bertepuk tangan. Dia bertepuk tangan satu, diikutin ada di sebelah kanan. Akhirnya di sorga, riuh dengan tepuk tangan sorgawi. Kenapa? Karena kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, Yesus merdekakan kita dari apa? Nah ini yang sangat penting juga. Semua orang yang ada di muka bumi ini, mayoritas semua punya agama. Agama itu apa? Agama itu bagaimana mengekspresikan cara-cara kita menyembah sesuatu yang dianggap mulia dan berkuasa. Dan ada begitu banyak di dunia ini punya agama. Tapi coba kita perhatikan. Agama selalu menuntut korban. Supaya ibadah mereka berkenan. Ada yang merayakan setahun sekali bawa korban. Ada yang juga bawa korban ayam kaki hitam kaki putih. Ya kan supaya dapat berkat. Tapi di dalam diri manusia Alkitab bilang Tuhan menaruh kekekalan di dalam roh manusia. Sehingga yang ada di kekekalan itu membuat manusia harus mencari Tuhan. Tapi seberapa hebat manusia mencari Tuhan dan kemudian berkenan, itu enggak akan mampu digantikan dengan yang namanya pengorbanan Yesus. Mau sehebat apapun mereka berusaha untuk berkorban. Sebanyak apapun cara hidup mereka berkorban. Bahkan mungkin darah mereka kasih untuk agama mereka. Dengar, itu enggak akan bisa membuat sorga berkenan. Tapi Alkitab bilang, Yesus memerdekakan kita. Supaya apa? Kita lepas dari gaya hidup perhambaan. Perhambaan apa? Oh saya mesti buat begini supaya ibadah saya diterima. Oh no. Ibadah kita diterima didasari dengan apa? Yesus sudah mati buat kita. Waktu Yesus mati buat kita itu saatnya kita berdiri di hadapan muka dengan Bapa tanpa tirai. Alkitab bilang waktu Yesus mati disalib, tirai terbelah 2. Nggak ada lagi sekat, nggak ada halangan. Sehingga kita bisa berdiri menyanyi memuji nama Tuhan. Wow luar biasa. Kemudian Yesus bilang kepada
Samaria, perempuan Samaria waktu dia bertemu di mana? Di sebuah sumur. Yesus bilang begini, kalau dia pakai bahasa sekarang mungkin, Bu, udah gak usah mikir-mikir lagi di mana kamu akan beribadah. Sekarang bukan saatnya kamu mau pikir lagi jam berapa kamu mau beribadah. Sekarang gak usah mikir lagi baju apa kamu mau pakai untuk beribadah. Kalau dulu kamu mikirkan mesti pakai baju putih-putih supaya kudus. Ya kan? Zaman dulu kalau ke gereja putih-putih semuanya. Sekarang sudah mulai berubah. Kalau kamu mungkin dulu beribadah 7 kali sehari supaya ibadah kamu diterima. Udah gak usah mikirin itu. Kalau dulu kamu beribadah harus pergi ke mana? Yerusalem. Harus pergi ke Gunung Samaria supaya berkenan. Gak usah mikir. Yesus bilang begini, sudah tiba saatnya. Semua itu yang model ibadah begitu gak akan mempengaruhi hubungan kamu dengan Tuhan. Ini saatnya kamu bisa berjumpa dalam waktu kapan saja. Mau tengah malam, mau pagi, mau siang hari, mau di mobil kah, mau di gereja kah, di mana tempat kamu ada dan kamu ingin berjumpa dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, di situ kamu akan menerima berkat dalam ibadah. Ini yang hebat nih. Ini yang hebat. Yang luar biasa ini yang ketiga. Tuhan mau memerdekakan kita dari cara ibadah yang dibawa peraturan-peraturan. Supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Tuhan lepaskan itu. Tuhan cuma minta, kalau kamu mengerti bahwa di dalam kamu ada roh Tuhan, itu saatnya kamu bebas untuk memuji nama Tuhan. Itu saatnya kamu layak untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Itu saatnya engkau layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Waktu saat kita beribadah, hari ini kita sedang berkumpul. Dan kita tahu ini bukan cuma sekedar pertemuan biasa. Ini bukan cuma sekedar ibadah biasa. Ini bukan cuma sekedar kita setiap minggu kita ketemu, toprok-toprok, nyanyi, kemudian kita pulang. Enggak. Kita berkumpul hari ini karena kita punya keyakinan Yesus sudah merdekakan kita dengan cara apa? Yesus masuk di dalam roh kita. Kemudian di hidup kita diubahkan. Kita bisa berjumpa muka dengan Tuhan hari ini. Sehingga apapun yang kita minta, kita doakan. Kita berkata mungkin saat ini kita sedang sakit, kita berdoa, Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan ada di sini. Saya pasti disembuhkan. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena gak butuh kita bawa korban. Kita gak butuh bawa persembahan, gak butuh baju putih, gak butuh 7 kali. Kita mungkin harus beribadah baru kemudian didengar Tuhan. Kapan saja, di mana saja, kalau kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita. Tirai sudah dirobek, kemerdekaan Yesus sudah buat. Hari ini kapan saja, waktu ini kita membutuhkan kesembuhan, Tuhan bisa sembuhkan kita. Kita membutuhkan anugerah Tuhan, Tuhan bisa limpahkan anugerahnya. Kita membutuhkan terobosan, Tuhan sanggup buat terobosan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di saat orang sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini luar biasa. Makanya ibadah itu bukan cuma sekedar aduh hari Minggu lagi datang gereja. Aduh hari Minggu lagi beribadah. Ini saatnya kita harus rubah pemikiran kita. Yesus mati supaya tirai terbelah. Supaya waktu kita datang berkumpul di tempat ini. Karena agama harus di bangsa Indonesia kan harus setiap orang punya agama supaya bisa beribadah bersama-sama. Bisa diakui dia orang beragama. Nah kita kumpullah di GBI di sini. Kita memuji nama Tuhan. Tapi satu hal yang kita harus yakini. Kita datang dengan penuh sukacita. Kita datang dengan sebuah keyakinan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Waktu saya mau berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Gak perlu ada tumpang tangan dari hamba Tuhan dari luar negeri. Luar angkasa kemudian kita jatuh terpelanting kemana-mana. Kemudian mengalami kesembuhan. Gak perlu. Kita percaya dengan Tuhan. Ada sesuatu yang akan terjadi. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di sini. Ada kesembuhan terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita. Karena ada roh yang terbuka. Ada hati yang haus dan lapar. Apapun yang kita perlu, Tuhan ada di sini. Satu kali ada dalam sebuah kesulitan. Aduh saya gak tahu, bingung seperti apa. Saya gak tahu bikin apa. Terus kemudian ada sesuatu yang hadir tiba-tiba dalam roh saya. Menenangkan. Saya sudah melayani
Saya bilang, Tuhan, saya sudah melayani, kok kenapa ini bisa terjadi? Tuhan ingatkan. Kadang cara kamu beribadah, cara kamu melakukan sesuatu berada di sebuah peraturan. Kamu harus buat ini dulu supaya aku bisa dengar doa kamu. Bukan begitu. Kamu harus percaya di saat kamu memanggil namaku, aku ada. Di saat kamu berseru, aku ada. Waktu itu terbangun dalam hidup saya. Wow, ini hebat, ini luar biasa. Saya dibebaskan. Saya enggak terpengaruh, ada persoalan, ada apapun saya tahu Tuhan ada. Saat itulah saya tahu ada jalan keluar. Dan sampai hari ini saya melihat selalu ada jalan keluar. Amin. Selalu ada jalan keluar. Sampai ada sesuatu yang mengalir terus di dalam hati saya. Sepanjang hari saya ambil gitar, saya mulai nyanyi. Itu kata-katanya muncul. Saya mulai nyanyi. Itu sangat memberkati sampai hari ini. Ini cuman belum di copy, diperbanyak, pakai sendiri. Ini kira-kira lagunya begini. Bila ku berseru, kau dengar doaku. Bila ku panggil namamu, kau hadir dalam hidupku. Kau kekuatanku dan perlindunganku, penolong dalam hidupku, engkau kemenanganku. Waduh, itu kata-kata datang terus. Saya imani. Dan yang hebat dan luar biasa, saya mau tutup sedikit kesaksian aja. Ketika saya dimerdekakan dengan cara-cara berpikir bahwa ibadah tidak ditentukan dari waktu, dari kehebatan, dari struktur, dari apapun. Ibadah ditentukan karena Yesus sudah merdekakan kita. Kemudian kapan saja kita cari Tuhan. Apalagi kita kumpul bersama-sama seperti ini. Kita menyembah nama Tuhan. Wah, Tuhan bertakhta. Pasti Tuhan akan hadir untuk menyelesaikan apa yang kita perlukan. Dan itu yang merubah hidup saya. Saya mulai lebih percaya kepada Tuhan. Saya itu menikah 2001. Ini saya tutup kesaksian. Saya menikah 2001. Saya mulai merintis sebuah gereja di daerah Ciledug, Tangerang sana. Kemudian saya bilang ke istri saya, udah karena kita baru merintis, 2 tahun kita jangan dulu punya anak ya. Supaya kita enak melayani. Oke. Tapi kemudian ketika Tuhan mulai kirim jiwa-jiwa, 2 tahun berjalan, 4 tahun berjalan, 7 tahun berjalan, 10 tahun berjalan, kita nggak punya anak. Waduh, bingung. Saya bukan nggak percaya dokter, tapi di semakin hari saya mesti semakin diperkuat dengan pujian, dengan hal-hal yang saya yakini bahwa Tuhan ada. Saya terus berdoa. Saya selalu berdoa buat istri saya. Tuhan berkata, pergilah dan beranak cuculah, bertambah, penuhilah bumi ini. Saya mulai tumpang tangan terus dan kemudian saya mulai lupakan itu semua. Saya cuman berjalan aja mempercayai Tuhan. 13 tahun berjalan, 16 tahun berjalan. Saya kaget lagi sementara melayani Tuhan. Istri saya kasih info. Waduh, saya udah cek. Cek apa? Ini tes pack nih. Ini kalau lihat di Google, ini katanya positif. Yang benar. Pas saya lihat, saya juga nggak ngerti apa artinya. Udah yuk kita pergi yuk cek di rumah sakit. Saya bilang ayo, tapi jangan di rumah sakit lah. Pas di depan kita itu kan rumah sakit. Di kompleks saya itu udah rumah sakit. Saya bilang nggak usah lah, jangan ke rumah sakit. Kita cari bidan aja, pergi ke bidan. Pas cek semuanya, bidan bilang, oh iya ini ada tesnya kedua kali positif. Saya nggak percaya, saya bilang 1 kali lagi, ambil lagi, positif. Wah, saya kaget. Bidan bilang, ayo hari Rabu datang ke sini ya, kita USG. Hari Rabu masih 2 hari lagi. Iya Bu Bidan. Besok kemudian saya ajak istri saya pergi ke rumah sakit. Pas pergi ke dokter, dicek, dokter bilang, wow ini sudah ada ini. Udah ada apa dok? Tuh sudah ada tuh, coba lihat. Saya cari-cari di mana ya? Karena USG nggak kelihatan ya, mana ya? Kecil sekali. Pas dia kasih tanda itu, wah kayak apa ya? Kayak benih ya gitu ya. Yang itu. Dokter bilang, iya ini sudah 9 minggu masuk ke 10 minggu. Saya kaget. Hah? Udah akhirnya berjalan waktu. Sampai akhirnya lahir.
Pas lahir saya pikir-pikir ini anaknya namanya siapa. Pas saya tanya itu apa? Pas di 7-8 bulan udah kelihatan. Oh ini laki-laki ini. Saya mulai pikir namanya apa ya. Pas lahiran suster panggil. Oh Bapak Feli ini sudah lahir itu namanya siapa? Saya tulis. Akhirnya saya tulis nama anak saya. Bravely Faith. Iman yang sungguh-sungguh berani. Karena mempercayai Tuhan ada. Akhirnya waktu lahir, waduh cowok. 16 tahun pernikahan dan sekarang anaknya sudah 5 tahun TKB. Jadi kalau saya lihat dia saya bilang begini, Brave, kamu harus berani seperti nama kamu. Kamu punya Tuhan. Ya Pak, ya Pak. Yang saya tahu dan saya percaya kalau Tuhan merdekakan kita. Kita berdiri atas kebenaran, kita percaya kebenaran itu, kita hidupi kebenaran itu. Gak menunggu waktu seperti yang kita mau. Waktunya Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Amin. Tuhan sanggup untuk tolong kita. Kita beribadah dengan benar, kita percaya dengan benar bahwa Yesus ada di sini, Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Gak perlu ada seorang datang untuk perlu goyang-goyang hidup kita atau pakai keris ada kilat-kilat di depan. Ya kan, atau udah pakai kelapa di belah kemudian kita dapati, oh ya ini benar nih penyakit sudah dipindah. Nggak perlu. Ada Tuhan kita yang hebat. Asal kita beribadah, ada berkat di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudara percaya ada Tuhan di tempat ini? Amin. Oke, kita naikkan pujian, ku yakin kau ada di sini. Wow, dahsyat ini, merah-merah semua ini memang merdeka ini tandanya ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita selesaikan dengan tabiat kita. Tabiat buruk kita, Tuhan sudah merdekakan kita. Kita enggak hidup di bawah penilaian dunia, kita sedang hidup di bawah penilaian Tuhan. Mari bebaskan kita dari perhambaan dan hidup merdeka di dalam Tuhan. Percaya bahwa ibadah kita, ibadah yang berkenan dan Tuhan ada di sini untuk memberkati kita. Mari kita angkat tangan kita, naikkan referen pujian ini. Ku yakin kau ada di sini Tuhan. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan, haleluya, terjadi di sini. Ku yakin, amin. Kau hadir di
Oh, haleluya. Tuhan, Engkau ada di sini. Tuhan, kami percaya Engkau nyata di tengah-tengah kami. Haleluya. Kemenangan. Sekali lagi dengan iman, naikkan pujian ini. Ku yakin. Kasih Tuhan. Oh, Roh Kudus, Engkau ada di tengah kami. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Dengan iman katakan. Ya, amin. Terjadi di sini. Haleluya. Mari buka hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja buat hidup kita. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami hari ini. Mungkinkah engkau sedang hidup dalam sebuah tabiat lama yang membuat tanpa disadari engkau sedang terikat. Engkau kepala rumah tangga, tapi hidupmu sedang terikat dalam sebuah tabiat yang buruk. Engkau berusaha untuk keluar dan engkau merasa engkau orang yang bersalah, berdosa. Atau engkau ibu rumah tangga, anak muda, engkau berada dalam titik terendah dalam hidupmu karena engkau terikat dalam tabiat-tabiat yang buruk. Hari ini Yesus berkata, aku sudah memerdekakan engkau. Darahku sudah cukup untuk membuat segala perhambaan dalam tabiat burukmu terlepas. Saya akan berdoa, mungkin ada 1-2 orang yang rindu hidupnya dilepaskan, dibebaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita ada di sini. Engkau cukup taruh tanganmu di dadamu, tutup matamu dan biarkan Roh Kudus mengubah hidupmu hari ini. Alkitab berkata Tuhan memberi kepada kita hati yang baru, hati yang memberi kehidupan. Hamba berdoa, lepaskan roh kehidupan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga segala keburukan, tabiat-tabiat yang lama yang coba kembali diungkit oleh musuh setan iblis, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir, roh kehidupan mengalir. Biar ada kemenangan terjadi, ada kemenangan terjadi, ada kelepasan terjadi. Dalam nama Yesus, bapak-bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak muda, dalam nama Yesus mengalir roh kehidupan, mengalir roh kehidupan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kira balap, kada balap namanya sande. Mari kita sembah Dia, kita sembah Dia. Saat ini Tuhan mau engkau sembah Dia, dilepaskan, dimenangkan. Tuhan ada di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa namanya, nama-namanya, nama-namanya, nama. Oh, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, angkat kembali yang lemah, pulihkan kembali dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kira nama sini dan ayah nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus ya, nama sini dan ayah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara, dengar. Tuhan tidak dibatasi dengan tempat, Tuhan tidak dibatasi dengan waktu. Alkitab
berkata ini saatnya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saat kita menyembah Dia dengan dalam roh, berkat itu milik orang percaya. Pertolongan itu milik orang percaya. Terobosan itu milik orang percaya. Kemenangan itu milik kita. Itu bukan siapa-siapa, itu adalah diri kita yang Tuhan buat supaya kita menang. Saya mau berdoa biar ada sesuatu terjadi, terobosan. Mungkinkah engkau sedang menunggu bertahun-tahun lamanya? Bagi Tuhan itu tidak mustahil untuk Tuhan kerjakan. Saudara boleh taruh tangan di dada, buka hatimu, saya akan berdoa. Kalau Tuhan bisa kerjakan 16 tahun, kemudian Tuhan buat tanpa campur tangan siapa, hanya Tuhan. Saudara juga layak untuk terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa biar Engkau lepaskan roh kemenangan, terobosan buat setiap umat Tuhan. Engkau tahu sudah sekian lama, berapa waktu mereka sedang menantikan itu. Mungkinkah itu kepala rumah tangga yang menantikan terjadi terobosan atas hidupnya, atas rumah tangganya, atas pekerjaannya, atas keluarganya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Kau ada di sini. Tuhan Kau hadir di sini. Kuasa-Mu nyata. Engkau tidak pernah terlambat. Kuasa-Mu dahsyat. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terobosan terjadi, kemenangan terjadi, kemerdekaan terjadi, sukacita baru terjadi atas keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang lain Tuhan tolong, kami juga. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Tuhan akan memberkati tangan kita, apapun yang kita lakukan. Tuhan sanggup untuk memberkati. Tuhan Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Hamba berdoa Tuhan turun tangan. Tangan berbicara tentang apa yang kami kerjakan. Itu terbatas. Apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, lihat setiap tangan yang terangkat tanda menyerah. Hamba berdoa turun tangan. Turun tangan, urapi setiap pribadi, siapapun yang hadir pagi hari ini, yang mengangkat tangan dan hati yang terbuka. Hamba berdoa biar pengurapan dari tempat tinggi turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Biar apapun yang mereka pegang, apapun yang mereka kerjakan, yang mereka buat, itu jadi berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Mari Pak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami pulang, kami mengalami kemerdekaan sejahtera. Segala tipu muslihat iblis yang selama ini menguasai kami, standar-standar dunia yang selama ini mengintimidasi kami, ketakutan akan kutuk dosa yang selama ini menguasai kami. Hari ini kami dengan kebenaran-Mu dan kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami alami kemerdekaan itu. Kehidupan kami diubahkan dan kemenangan bersama dengan kami. Haleluya. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Freddy Kairupan yang sudah sampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati pelayanan penggembalaannya, keluarganya, apapun dikerjakan, kemanapun Kau utus hamba-Mu untuk melayani. Tuhan Engkau memakai, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat. Mereka juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Filipus Joko dalam pelayanan sama menjadi berkat, biar ini menginspirasi banyak gereja Tuhan, banyak jemaat, banyak hamba-hamba Tuhan untuk boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi sekitar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas setiap kami. Yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan kembali berusaha kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Atas nama seluruh jemaat,
diaken dan pengurus jemaat, ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Feli Kairupan, Bapak Joko dan Ibu. Ya, Tuhan hari ini sudah berdua bersama-sama dengan tim yang lainnya di beberapa gereja yang menyebar melayani pagi dan sore, melayani di Pati dan sekitarnya, Kudus. Ya. Puji Tuhan, dari sampaikan kami memang satu angkatan di Tawangmangu dengan Pak Feli. Feli ini terkenalnya dia pemain bola, sekalipun dulu masih imut ya tubuhnya, tapi lincahnya luar biasa. Ya. Dan kami bertemu dan hari ini kami boleh melayani bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan, dua anugerah yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Karena Bapak Ibu pakai masker, berikan senyum di masker gitu. Kan nggak begini bukan, kan? Berikan senyum gitu. Senyum di masker kita. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dan kita percaya kita masih punya Tuhan. Amin. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Tuhan. Amin, haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Katakan, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Angkat kedua tangan kita, katakan bersama-sama. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Buat kami cukup aku kami punya Tuhan. Karena Engkau jawaban, karena Engkau jaminan, Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sejak Engkau ada, bahkan sebelum Kau datang dalam dunia, Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih, Engkau berdoa, setiap apapun dihadapi oleh sidang jemaat Tuhan, Engkau menyertai. Dan Tuhan ingatkan terus kami bahwa kami masih punya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tetap beriman karena kami punya pengharapan di dalam.
Berkat-Mu atas setiap pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga dari jemaat Tuhan. Apapun yang dilakukan, Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sebentar pengobatan gratis. Biar apapun kami lakukan menjadi berkat bagi masyarakat sekitar gereja kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kau memberkati setiap yang akan ambil bagian di dalam pelayanan pengobatan gratis ini. Pak Dr. Budi bersama dengan semua tim, tolong kami Bapak, kami boleh melakukannya dan nama-Mu dimuliakan. Ini juga berdoa untuk tim misi PI, tim PI misi dari BPP yang melayani di gereja-gereja dan besok Selasa melayani di Perwil dan aksi sosial. Kami juga memberkati Engkau bekerja, Engkau memakai kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Kami akhiri ibadah kami, percaya penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tadakan tangan sebelum tinggalkan rumah Tuhan ini. Dan ketika baru pulang memberikan persembahan, Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang setiap jemaat berikan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu saudara dan bawalah bersama dengan Bapak Ibu saudara segala berkat di dalam damai sejahtera Bapa di sorga, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara. Percaya dan terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan, berkat perlindungan dan kesehatan. Serta terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara sidang jemaat semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala berkatnya mulai pagi hari ini, sepanjang minggu ini bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat dari Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah bagi kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami terima berkat-Mu, kami terima kasih karunia-Mu.